Setiap kali teleponnya aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Gimana sayang? Oke. Nama palsu aja ya? Iya. Ya udah. Ada apa sayang? Bisa ngomong. Ada apa sayang? Enggak, kan gini, saya tuh ada masalah ya sama majikan. Saya udah kerja di sini 4 tahun 6 bulan. Satu majikan. Nah, pas udah gitu selama 4 tahun 3 bulan lah, 4 tahun 3 bulan majikanku punya pacar, pas 3 bulan inilah gitu. Pas 3 bulan ini majikan lakiku punya pacar, ya. Nah, udah punya pacar, 1 bulan kemudian dia suruh masang CCTV gitu teh. Tadinya enggak, selama 4 tahun 3 bulan tuh enggak ada masalah apa-apa lah gitu. Pas udah punya pacar baru, dia nyuruh pacarnya, ya maksudnya nyuruh majikan saya suruh pasang CCTV. Nah, saya jaga anak 3. Majikan saya tuh udah cerai gitu sama istrinya, tapi anak-anak sama saya ikut bapaknya. Nah, ikut bapaknya tuh punya pacar, terus suruh pasang CCTV. Saya pikir CCTV itu cuma di ruangan tamu aja gitu kan. Nah, dari dulu juga majikan tuh udah nyerahin saya, anak-anaknya silakan diurus sama kamu gitu. Saya nggak apa-apa, yang penting dididik benar. Nah, dari dulu juga didikan saya tuh ikut ibunya gitu, jadi disiplin gitu teh. Sedangkan bapaknya kan nggak tahu menahu masalah anak di rumah gimana, yang penting ngasih duit belanja gitu kan. Nah, pas udah gitu, aku pikir itu CCTV cuma di ruangan tamu aja gitu. Nah, aku didik anak kan kalau ngerjain PR kan nggak boleh makan gitu. Ngerjain PR tuh fokus PR gitu, Cek. Nah, pas udah gitu lagi kemarin itu dia ngerjain PR sambil makan. Jadi kan saya marah, emosi. Nah, ngerjain PR tuh lama banget di kamarnya ditutup, ya udah nggak apa-apa, yang penting lagi ngerjain PR gitu. Nggak taunya di kamar tuh mainan apa, ngobrol apa, jadi lama ngerjain PR tuh. Otomatis saya kan emosi teh gitu kan. Nah, pas saya masuk ngelihat anak tuh lagi ngerjain PR sambil makan. Kerjaan PR-nya belum selesai, otomatis saya emosi. Nah, terus saya bilang, kamu lagi apa? Nah, mulut tuh mual-mual gitu, ada makanan. Otomatis kan saya kan nanya, kamu makan apa, sambil didengakin gitu. Nah, terus nggak taunya ada makanan, otomatis kan saya hilap gitu, hilap kan. Nah, saya nyubit pipi. Sambil saya jarinya tuh masukin ke mulut, tapi cuma ngedorong makanan, ini makan apa, tak gituin. Terus anak itu nangis kan, Cek. Ya namanya anak kecil terus putih ya, jadi kan merah. Cuma nggak ada luka, nggak ada apa, Cek. Merah juga 5 menit udah hilang, nggak kenceng, nggak apa gitu. Nggak taunya itu di kamar juga dikasih CCTV tersembunyi gitu, Cek. Terus pas udah gitu, kemudian harinya besoknya gitu, bapaknya kan ada di kantor, mungkin dia lihatnya dari HP lah gitu kan. Nah, anak itu malam itu tuh habis dicubit sama aku tuh dibawa sama ibunya, bawain baju gitu, ngomongnya mau tidur sama mama katanya 1 minggu. Nah, aku bilang, kok mendadak kayak gini, nggak bilang sama saya gitu kan. Nah, terus akhirnya dibawa sama ibunya. Nah, aku bawa turun dia ke bawah. Terus kata ibunya, Cece katanya anaknya dibawa saya dulu ya, soalnya saya kangen katanya sama anak saya. Oh ya udah, bawa gitu kan. Nah, malamnya kan anak-anak kan cuma 2 orang sama aku, jadi 3 orang gitu kan. Nah, besok paginya anak yang gedenya itu balik sekolah lah gitu, balik sekolah jam 6 sore gitu kan. Terus beres-beres pakaian semuanya, anak 2-nya tuh dibawa lagi sama mamanya. Nah, terus bapaknya ngomong sama aku, Cece kamu di rumah aja katanya, mau masak aja, makan sendiri. Terus aku bilang, ini anak-anak bawa baju banyak-banyak mau kemana? Nggak jawab, nggak apa sama saya. Berarti saya di rumah sendirian, tak gituin kan, saya nggak tahu kalau anak-anak mau dibawa ke mamanya, cuma ngelihat
ada banyak baju dibawa gitu sama dia. Nah terus kata bapaknya enggak, katanya nanti bentar lagi saya pulang katanya gitu. Oh ya udah. Nah pas nggak berapa kemudian, 1 jam atau 2 jam kemudian bapaknya balik. Aku ada di kamar. Mungkin barangkali ya mau balik mau apa gitu kan, nggak tahu. Tahu-tahu dia ketok pintu saya suruh ganti baju teh. Ganti baju katanya, kamu ganti baju katanya. Emang mau kemana tak gituin, nggak tahu di belakangnya dia tuh ada polisi 2. Kamu katanya ikut ke kantor polisi katanya gitu. Lah kesalahan saya apa, kata saya tuh kayak gitu kan. Katanya mukul anak saya katanya. Saya lihat dari CCTV, kamu nggak percaya saya buktiin katanya, saya liatin ke HP saya. Kata saya, oh, emang saya ngerasa nyubit anak gitu teh. Jadi nggak usah, aku bilang nggak usah. Emang saya ngerasa salah kan. Nah akhirnya dibawa ke polisi. Dibawa ke polisi cuma nggak bawa apa-apa teh. Cuma bawa handbag aja sama HP-nya suruh dibawa gitu. Nah jadi di kantor polisi saya 3 hari. Tidur di kantor polisi teh. Nah terus pas terakhir aku disidang. Disidang di situ. Udah 3 hari tidur di kamar di sel di polisi itu. Nah pas udah gitu ditanyain sama polisi yang penyidik yang bawa saya nih, yang bawa saya dari rumah ke kantor tuh, kamu katanya nanti kalau ditanyain kamu ngaku aja biar pengadilannya lancar, katanya nggak ada apa-apa, biar nggak dipending. Nah terus aku ya emang saya nyubit, kata saya itu saya emosi, kata saya itu saya emosi karena anak itu ngerjain PR lama banget, nggak taunya ada makanan di dalam mulutnya, saya cubit. Nah dia kan ditulis sama polisi itu, saya ngomong apa ditulis gitu kan. Nah terus ada kalau itu mah ada transit omongan gitu dari KJRI orang Indonesia gitu. Jadi di wawancarai di interview 3 orang tapi dimasukin ke kamera sama dijadiin CD gitu, dimasuk CD gitu buat tanda bukti bahwa saya udah ngaku kalau saya salah ini itu. Nah terus pas udah gitu ini tuh nunggu pengadilan yang kedua tanggal 26 itu saya tuh tanggal 26. Cuma kata pengadilan atau kata polisi tidak boleh menelpon pihak majikan lah, keluarga majikan gitu, nggak boleh. Nah aku tanggal 26 tuh bingungnya takutnya nanti aku bisa pulang atau enggak gitu. Nah teman-teman bilang saya nggak bakalan dibeliin tiket, terus nggak tahu lah mungkin jadi OS apa, saya nggak mau gitu, saya mau pulang. Apa benar itu saya nggak nanti dibeliin tiket enggak kayak gitu tuh. Oke, sekali lagi masalah tiket itu adalah tanggung jawab majikan, walaupun kamu melakukan kriminal dan apapun itu adalah tanggung jawab majikan, di mana tertera dalam peraturan di labor. Jadi di imigrasi juga dinyatakan bahwa masalah tiket itu nggak usah khawatir. Pertanyaan saya, kamu ikut majikan itu berapa lama, Mbak? 4 tahun 6 bulan. Oke, 4 tahun 6 bulan. Kamu berarti baper, sayang. Kenapa aku bilang baper? Itu anak majikan, apa hubungannya sama kamu? Dia nggak lolos sekolah ataupun dia nggak bagus, itu nggak ada hubungan sama kamu. Kenapa kamu baper? Kenapa kamu marah? Kenapa kamu emosi? Ya mungkin ya itulah mungkin ngerjain PR-nya kan lama gitu. Ngerti, tapi kan gak ada hubungan sama kamu, sayang. Iya. Paham gak maksudku? Iya, paham. Aku sebagai ibunya aja gak nyubit, walaupun dia tidak lolos ke sekolah.